pemilik atau sang khalifah itu menjadi menderita atau jengkel. Akhirnya ya dia seperti kayak bunuh diri. Jadi dia sangat merana. Nanamnya harinya sama, waktunya sama, cara pengopenannya, cara perawatannya itu sama. Nah, cuman itu diomelin tiap hari, ini diomelin seminggu sekali per 7 hari. Jadinya tetap berbeda. Itu enggak akan berkembang. Tapi ternyata ini malah daunnya lebih hijau. Terus ini sudah muncul bakal buahnya sangat bagus. Nah ini salah satu contoh bahwa makhluk hidup yang namanya tumbuhan, tatangkalan, atau disebut jenis-jenis sayuran maupun pohon yang keras, yang ininya lama, semua itu merespon apa yang kita perlakukan kepada mereka. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat. Rahayu Sagung Dumadi. Ini kita di kebun Padepokan. Kita mau memberi contoh bahwa pohon ini juga berjiwa dan bisa berkomunikasi dan juga bisa merasakan suasana hati yang menyayanginya atau yang memilikinya. Ini salah satu contoh pohon kelapa. Nanti ada pohon kelapa dan ada pohon sayuran kita ini kan. Ini yang pohon kelapa. Ini pohon kelapa hampir setiap hari. Kalau saya ketemu, walaupun dipupuk juga, ini tetap kita siram pakai air cucian beras, pakai air kita bikin pupuk-pupuk organik, sama seperti yang lain kita pupuk, tapi kita omel-omelin terus, gitu. Jadi kita omel-omelinnya gimana? Ah, kamu nih bikin susah, kita jadi kamu ngerjain saya gini, pokoknya diomel-omelin lah dengan suara-suara yang gak nyaman. Terus kita kata-katain yang membuat jiwanya pohon kelapa ini menderita. Akhirnya walaupun dia hidup, ya hidup-hidupan, gak berkembang. Padahal ini semua yang ada di sini yang utama pohon kelapa ini semuanya ditanam waktu yang sama, pemupukan yang sama, perawatan yang sama kita berikan sesuai dengan metode yang kita ketahui untuk tanaman kelapa. Nah, ini salah satu contoh bahwa dia juga jengkel juga, dia menjadi sakit apa jiwanya kelapa. Jadinya sang jiwa kelapa ini merasa sedih karena apa? Membuat sang pemilik atau sang khalifah itu menjadi menderita atau jengkel. Akhirnya ya dia seperti kayak bunuh diri. Jadi dia sangat merana gitu. Karena kenapa? Kok saya bagian dicaci maki, diomelin, dikata-katain yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Nah, ini salah satu contoh.
Ini contoh yang lain lagi nih. Ini contoh yang lain lagi. Ini eksperimen yang kedua. Kalau yang tadi itu tiap hari kita caci maki, kita omelin, kita rendahkan jiwa sang pohon kelapa. Kalau ini kita ngomelnya seminggu sekali. Jadi kita hitung 7 hari nih. Udah. Sambil kita siram, sambil kita caci maki, kita jelek-jelekin. Dia tumbuh bagus, lumayan, tapi tidak subur banget, tidak gitu. Tidak subur, daunnya agak menguning-menguning. Ya intinya dia tumbuh, tapi ada kesedihan, ada penderitaan, ada kekecewaan di dalam jiwa pohon kelapa atau bibit pohon kelapa. Ini sama, nanamnya harinya sama, waktunya sama, cara pengopenannya, cara perawatannya itu sama. Nah, cuman itu diomelin tiap hari, ini diomelin seminggu sekali per 7 hari. Jadinya tetap berbeda. Terus kita memahami bahwa tumbuh-tumbuhan, tanaman juga merasakan kekecewaan, penderitaan atau sakit hati mengakibatkan jasadnya, fisiknya menjadi kurang sempurna atau kurang maksimal tumbuhnya. Nah, ini psikologis tumbuhan atau tanaman. Ya mungkin tanaman yang lain juga sama aja. Nah, ini sekarang pohon kelapa yang ketiga. Ini tanaman pohon kelapa yang ketiga. Ini kita berikan kasih sayang. Kita berikan ibaratnya doa-doa, mantra. Kita berikan lagu-lagu, kidung-kidung yang memang bagus untuk motivasi sang jiwanya pohon maupun jiwa kita yang makhluk hidup ya. Nah ini daunnya juga hijau, nggak ada yang kuning, sampai saking rimbun ya daun kita potong ujungnya karena apa? Terlalu rimbun, terlalu subur. Nah ini daunnya nggak ada yang kuning-kuning, semuanya hijau. Walaupun perlakuan pemupukannya sama, yang berbeda hanya kita sering memotivasi jiwa si pohon ini dengan doa-doa atau mantra-mantra yang indah, yang bagus untuk memotivasi supaya kemanfaat makhluk hidup si kelapa ini menjadi bermanfaat untuk sesama makhluk. Terutama ketika saya potong daunnya yang paling atas, kamu itu terlalu subur, ini takutnya mengganggu makhluk yang lain. Itu ketika kita mau motong juga komunikasi dulu. Akhirnya ya ini tumbuhnya sangat subur sekali, dan warna daripada daunnya itu nggak ada yang kuning, semuanya hijau. Ini salah satu kita komunikasi dengan makhluk hidup yang namanya kelapa. Nanti kita lihat caranya berbuah. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana kelapa ini memberi manfaat karena kita usahakan perawatannya dengan hal-hal yang positif, atau doa-doa kita ajak komunikasi yang positif. Nah ini, jadi pohonan ini juga merespon apa yang kita sentuhkan, kita berikan kasih sayang kepada pohon. Nah ini kita sekarang terong itu juga unik ini. Ini 3 pohon ini perlakuannya sama, tapi yang kita sering marahin atau kita
ajak ngobrol-ngobrol yang kurang menyenangkan atau termasuk kita caci maki, ini seperti penyakitan. Wadahnya sama di bekas le mineral, ininya sama, bawahnya juga sudah kita kasih hidroponik, sama-sama pakai hidroponik. Jadi semuanya sama, sistem hidroponik. Yang ini kuning penyakitan, udah ketahuan. Ini ngasih buah juga nggak benar, sudah kuntat-kuntat, udah nggak jelas, terus ada pembusukan. Jadi nggak jadi gitu. Ini karena apa? Mungkin dia juga merana juga, nggak senang kalau setiap hari dimarah-marahin. Nah ini. Terus yang ini yang kedua. Yang kedua ini termasuk seminggu sekali. Kita omel-omelin, kita jelek-jelekin, ini hasilnya daunnya ada sedikit menguning, tapi tidak kuning sepenuhnya. Tapi ada sebagian yang sudah menguning. Kalau buahnya tetap berbuah jadi kayaknya itu nih ya. Jadi enggak rusak. Buahnya tidak rusak. Terus yang ini yang kita ajak komunikasi. Ini dulu bibitnya paling kecil, paling jelek. Perkiraan kemungkinan secara taksiran itu enggak akan berkembang. Tapi ternyata ini malah daunnya lebih hijau. Terus ini sudah muncul bakal buahnya sangat bagus. Nah ini salah satu contoh bahwa makhluk hidup yang namanya tumbuhan, tatangkalan, atau disebut jenis-jenis sayuran maupun pohon yang keras, yang ininya lama, semua itu merespon apa yang kita perlakukan kepada mereka. Terutama kita ini kan mencoba meneliti, merespon kehidupan makhluk hidup, utamanya pohon-pohon atau sayur-mayur ataupun pohon tumbuhan keras. Nanti bisa kita kasih tahu yang tumbuhan kerasnya. Ini kan ini pohon ini ya, pohon kelapa. Ini pohon terong. Nah, pohon terong ini udah terbukti bahwa mereka juga memahami bahwa diberikan kasih sayang dan doa-doa. Yang enggak juga dia merasakan bahwa mereka merasa kurang bermanfaat. Yang ini juga merespon. Jadi ini salah satu contoh, salah satu bukti bahwa alam semesta ini sangat merespon plus minus apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sinergikan. Begitu juga panca indera kita ini. Kalau biasa kita berasumsi positif, kita selalu menghargai casing kita ini, panca indera kita, atau mungkin orang lain, pihak keluarga kita, yang kita tidak membeda-bedakan, kita semua berikan kasih sayang, motivasi yang positif, walaupun mereka itu takdirnya kurang bagus, lambat laun menjadi bagus. Nah ini fakta. Nah kita ini sedang penelitian terus, eksperimen terus. Bagaimana kita akan mencoba tanaman-tanaman itu kita kelompokkan yang misalnya kayak cesin, kayak cabai, yang lain yang didoain itu kayak apa jadinya, yang kita tidak doain kayak apa, yang kita omel-omelin kayak apa gitu. Jadi nanti kita ada yang kita ambil cuma 3 fase aja, diomelin, dibiarkan, sama nih, tapi perlakuan pemupukan momen sama. Tapi perlakuan psikologisnya, kejiwaannya kita berikan berbeda. Hasilnya nanti kita bisa saksikan bersama mungkin seiring dengan perjalanan
waktu. Saya rasa cukup untuk saat ini. Nah, inilah kebun-kebun padepokan yang untuk laboratorium penelitian untuk sementara. Bila sudah bagus nanti akan ditanam di lahan yang lebih luas lagi. Saya rasa cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bisa ambil hikmah, alam semesta ini bergerak terus dan merespon apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan. Baik buruknya akan nampak, akan berdampak dalam kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.